Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita kembali bertemu untuk merenungkan firman yang Tuhan berikan bagi kita dari kitab Yosua pasalnya yang ke-14 ayat 6 sampai 15. Sebelum kita bersama merenungkannya, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, kita menyanyi dan berdoa. PKJ 131 baitnya yang pertama. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, hadirlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami memahami kebenaran firman-Mu dan hidup oleh kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Saya membacakan bagi kita kitab Yosua pasalnya yang ke-14 ayat 6 sampai 15. Firman Tuhan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, seorang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Berea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pula membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba,
Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita layak bergembira. Karena hari ini kita diberkati Tuhan dengan perenungan seorang yang berintegritas dan setia. Pada zaman Musa, Kaleb bin Yefune ini bersama dengan Yosua dan 10 orang dari suku-suku yang lain, mereka disuruh mengintai sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Pada waktu itu, begitu ya, banyak ya, 10 orang ini justru membuat mereka pesimis. Sehingga mereka marah-marah kepada Musa. Disitulah terjadi percakapan yang cukup membuat Musa berat hati. Karena bangsa ini benar-benar telah melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan. Ada peran dari Kaleb ini, dan Musa, ya, Musa sangat menghargainya. Bahkan Tuhan melalui Musa akan memberikan daerah Kades Barnea, ya, tempat di Hebron, ya, tempat orang Enak, orang yang besar tubuhnya atau biasa disebut dengan raksasa. Karena itu kita membaca ya kisahnya itu ada di kitab Bilangan pasalnya yang ke-13 dan 14. Saya membacakan bagaimana peran dari Kaleb ini. 13, Bilangan 13 ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Nah, dengan keadaan itu, dengan pernyataan dari Kaleb ini, situasi menjadi berubah, gitu ya. Berubah, lalu Musa sendiri dia mengaku, gitu ya, mengaku kepada Tuhan tentang keadaan umat ini. Dan inilah pada pasal 14 ayat 18, 20, 24 dan 30. Ya, saya akan bacakan saja. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ayat 20, berfirmanlah Tuhan, "Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu." 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, ini dia. Jadi ada peran yang besar yang dilakukan oleh Kaleb. Karena itu kisahnya lalu yang kita baca tadi. Kisah ini adalah tentang pendudukan sudah. Jadi mereka memasuki dan menduduki daerah Kanaan itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Kaleb? Setelah ia berumur 85 tahun. Jadi sekitar 45 tahun proses itu berarti dia sudah cukup tua. Dan rupa-rupanya dia tetap punya semangat yang sama. Karena dia memang berpegang pada janji Tuhan.
Karena itu dia ingin konsisten, ikut ya dari awal. Yang dia lakukan, dia cukup setia begitu ya. Dia melakukan tugasnya dengan setia, mengintai dan mempercayai sungguh bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu. Lalu dengan Hebron, ada orang Enak yang raksasa, apakah dia menyerah? Setelah mereka masuk di tanah Kanaan ini, inilah yang dilakukan. Dan itu umurnya 85 tahun. Gitu ya. Jadi ini yang dia lakukan. Ayatnya yang ke-10 sampai 12 ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ini Kaleb menyampaikan kepada Yosua. Dan apa yang dilakukan Yosua? Yosua setuju, gitu ya. Dan dia menjalankan apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan janjikan kepada Kaleb. Dia memberikan daerah Hebron itu. Ayatnya yang ke-13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jemaat yang diberkati Tuhan, inilah kisahnya. Mari kita merenungkan. Ada seorang yang setia dan dia konsisten, dia berani mengambil langkah, dan ketika langkah itu pada usia 40 tahun dia lakukan, kini usia 85 tahun dia pun sangat yakin. Apa yang dapat kita pelajari? Ya, dan pesan apa yang mau disampaikan oleh penulis bagi kita? Itulah firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama. Kadang-kadang Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, oma, opa, dan anak-anak, ketika usia bertambah, orang mempertimbangkan lain. Bisa saja dia merasa bahwa waktunya untuk santai. Dulunya boleh bekerja keras. Tetapi, apakah itu yang dilakukan oleh Kaleb? Rupa-rupanya dia berpegang teguh bahwa usia boleh bertambah, tetapi keyakinan tentang pendudukan tanah Kanaan, tanah perjanjian itu menjadi tanggung jawabnya. Karena itu dia justru datang kepada Yosua untuk menyampaikan bahwa dia tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, dan dia menjalankannya. Karena itu dia minta kepada Yosua untuk memberikan daerah Hebron sebagaimana janji Tuhan. Itu tempat orang kuat, ya, raksasa begitu ya, orang Enak. Dan dia mengatakan bahwa dia tetap kuat.
kalau saya merenungkan, kita merenungkan bersama, ini luar biasa. Inilah seorang percaya. Bukan karena usia, tetapi yang utama adalah dia menjalankan rencana Tuhan. Pada waktu itu, pada zaman Musa dan Yosua ya, itu kondisi moral orang Palestina luar biasa ya. Daerah Kanaan itu buruk sekali. Karena itu dia juga bertanggung jawab. Karena itu dia juga meminta agar daerah ini diberikan kepada dia. Jadi dia akan bertanggung jawab penuh dan melakukan tugasnya. Dia mengalahkan orang ini, orang-orang kuat ini karena Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, oma opa dan anak-anak yang saya kasihi, kadang-kadang kita nggak mau. Karena memang pekerjaan Tuhan itu dirasa memberatkan. Tetapi bagi Kaleb, dia lebih kepada tugas dan tanggung jawabnya. Dia menjalankannya. Jadi walaupun dia sudah berusia banyak, lanjut ya, 85, tetapi kan tetap itu sebagai tanggung jawabnya. Kalau kehidupannya itu tidak bermoral atau rendah moralnya, maka tanggung jawab dia untuk kehidupan di sana diubahkan karena kehadirannya. Jadi Kaleb bertanggung jawab dan dia menjalankannya. Inilah yang patut kita teladani, bahwa kalau kita masuk di sebuah kehidupan dimanapun, maka kita harus merubahkan menjadi daerah yang baik. Itulah panggilan, itulah tanggung jawab. Dan saya yakin dan percaya bahwa karena tanggung jawab ini dijalankan, maka berbahagialah gitu ya. Maka berbahagialah dia sebagai seorang yang memang ya diberkati Tuhan untuk melaksanakan tugas itu. Ini. Dan kalau kita sebagai orang percaya juga ditempatkan di salah satu tempat begitu ya, misalnya di Bojonggede bagi kita, maka ada rencana Tuhan dan tugas tanggung jawab kita adalah untuk mengubahkan hal-hal yang tidak baik, moralitas yang turun dengan hadirnya saudara dan saya di daerah yang Tuhan berikan itu, tanggung jawab bisa dikerjakan. Itu perenungan pertama yang dapat kita lakukan melalui pembacaan Alkitab ini. Yang kedua adalah perenungan begini. Kalau orang setia gitu ya, waduh akan diupah yang bagus gitu, dapat upahnya. Nah ini tentu saja cara berpikir yang mungkin dianggap benar oleh lingkungan sekarang, oleh zaman sekarang, atau bagi beberapa orang. Karena itu dia akan berpikir, kalau saya setia nanti Tuhan akan memberikan sesuai keinginan saya. Nah karena itu saya nagih. Nah cara berpikir ini harus diatasi. Karena firman Tuhan ini justru untuk mengatasi masalah itu. Karena bisa terjadi orang berpikir yang demikian. Sebagai orang percaya, kita harus menghilangkan pola berpikir seperti itu. Kalau kita melakukan tugas tanggung jawab, kalau kita setia sama Tuhan karena kita diberkati Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya, kita kuat menghadapi kehidupan ini dan kita benar-benar mau hidup dalam Tuhan saja. Kita enggan untuk hanya mencari kesenangan saja. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, kita layak bersyukur, bersuka cita jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita ya, untuk bertanggung jawab. Bukan kita nagih kepada Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melayani, saya sudah setia, karena itu Tuhan tolong. Tuhan harus menjalankan tugasnya yang baik gitu. Nah ini dia. Ini seperti anak sulung dalam perumpamaan anak yang hilang di kitab Lukas ya. Jadi dia menuntut bapaknya karena dia baik-baik saja. Padahal yang diinginkan oleh Tuhan adalah bahwa kita itu dekat dengan dia dan kita melakukan yang baik. Nah ini yang mestinya terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya
bahwa kita dapat merenungkan firman Tuhan ini dengan baik. Kita bersyukur bahwa kita diingatkan. Justru kita sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab untuk rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengutus kita di suatu tempat, kita jalankan dengan setia. Moralitas di situ diperbaiki karena hadirnya kita. Dan kita dengan tulus karena kita diberkati Tuhan. Maka kita menjadi berkat di situ, membawa kebaikan. Jadi, kalau kita menghadapi tantangan-tantangan, bukan berarti Tuhan tidak setia sama kita. Tetapi Tuhan memberkati kita dengan situasi seperti itu. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Yang jelas, kalau itu terjadi karena Tuhan mempercayakan pekerjaannya ini kepada kita, kepada saudara dan saya. Karena itu yakinlah. Ya, yakinlah bahwa apa yang saudara hadapi, ditugaskan di tempat tertentu, jalankan saja. Gitu. Jadi kita bukan menuntut kepada Allah harus ini dan itu. Ya. Allah seakan-akan memberikan kalau kita setia. Jadi janganlah kita membaca ayat ini begini. Karena ini yang harus dihindarkan ya. Karena Kaleb itu setia, maka dia dapat warisan. Itu keliru, cara baca yang keliru. Justru itu yang ditentang. Karena jelas di situ Kaleb mengatakan, aku masih kuat, aku tetap setia, aku akan menjalankan tugasku. Gitu. Jadi kalau dia diberkati Tuhan di negeri itu, di Hebron, maka itu sebagai refleksi imannya, cinta kasihnya yang Tuhan anugerahkan kepada dia dan dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, dan itulah berkatnya. Berkat untuk anak cucunya juga, gitu. Karena memang itu berkat bagi Kaleb, seorang yang memang setia, seorang yang turut serta dalam pergumulan Musa ketika bangsanya benar-benar meragukan bahwa Tuhan itu akan memberikan negeri yang dijanjikan itu. Karena itu selamat merenungkan bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, kita setia, karena kita memang diutus oleh Tuhan. Ya. Dan berkatnya adalah kita menjalankan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Lalu mungkin saja ada hal yang menyenangkan bagi kita, ya, bagi anak cucu kita. Dan itu Tuhan tidak akan menutup mata. Tetapi yang penting bagi kita adalah menjalankan tugas itu sebaik-baiknya. Selamat merenungkan kehidupan atas tugas dan panggilan saudara-saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ, Pelengkap Kidung Jemaat 131, baitnya yang ketiga. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami Tuhan percayakan untuk membangun kehidupan di suatu wilayah tertentu dengan pekerjaan, berarti juga dengan tempat dan waktu tertentu. Kami yakin bahwa disitulah berkatnya. Karena itu kami menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah refleksi iman kami atas kasih-Mu bagi kehidupan kami. Apapun yang Tuhan berikan, kami akan kerjakan dengan penuh kesetiaan. Kami belajar dari Kaleb yang setia, yang optimis, yang selalu menyerahkan kepada Tuhan kehidupannya, yakin akan firman Tuhan, dan dia mendapatkan tanggung jawabnya yang di situ juga menjadi berkat bagi anak dan cucunya daerah Hebron.
Tentu dia tidak berpangku tangan, tetapi dia sebagai seorang yang tua yang sudah bijaksana, berhikmat, dia dapat bekerja sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang amoralnya besar sekali, juga masalah-masalah yang harus ia selesaikan. Tuhan mempercayakan kepada dia. Demikian juga kami boleh merenungkannya, mendapat berkat, sehingga kami yakin kehidupan ke depan menjadi baik. Inilah pengalaman iman dari Kaleb. Inilah kami ya Tuhan yang merenungkan sungguh-sungguh kehidupan kami dalam berkat-Mu. Ketika kami bekerja, ketika kami ditempatkan Tuhan, ketika kami melakukan sesuatu, itu juga ada rencana Tuhan. Dan dengan rencana Tuhan itu kami melakukannya dengan setia, penuh tanggung jawab, dan menghadirkan budaya yang baik. Kami menyerahkan kehidupan kami, Tuhan tolonglah. Berkat-Mu untuk keluarga kami, agar kami sekeluarga boleh menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya, saling menopang dan membangun. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan kepadamu. Mari Tuhan pimpin, mari Tuhan berkati, sehingga kehidupan kami menjadi kekuatan tersendiri bagi orang lain, bagi sebuah wilayah, bagi sebuah daerah, bagi lingkungan kerja, bagi apa saja yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan memberkati dalam pergumulan kami, Tuhan juga tolong kami agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab hidup bergereja, Tridharma panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tuhan memberkati para presbiter, memberkati unit-unit misioner, memberkati juga seluruh warga jemaat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersukacita Tuhan teguhkan. Biarlah kami semua menjalankan tugas dengan penuh syukur. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Inilah kami Tuhan yang berdoa kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus kekasih jiwa kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua.